Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut pada materi ketiga ya, yaitu biofarmasi sediaan oral dengan ketersediaan hayati terkendali. Ya, kalau minggu lalu kita sudah bahas mengenai biofarmasi oral sediaan seperti tablet yang konvensional ya. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai sediaan oral dengan ketersediaan hayati yang terkendali atau yang istilahnya sering disebut sustain release. Nah, jadi apa sih sebenarnya sediaan dengan ketersediaan hayati yang terkendali? Jadi memang setiap modifikasi obat atau sediaan obat yang dirancang untuk memberikan aktivitas terapeutik yang diperlama dengan cara pelepasan obat secara terus-menerus selama periode tertentu dalam sekali pemberian hingga zat aktif akan tersedia dalam jangka waktu tertentu setelah obat diberikan. Bedanya apa? Bedanya kalau kesediaan oral yang konvensional, dia akan mengalami proses biofarmasetik ya, awalnya LDA, lalu dia akan masuk ke dalam tubuh untuk memberikan aksi. Sedangkan untuk ketersediaan hayati yang terkendali, memang sengaja diformulasi agar dia melepasnya, agar dia obatnya melepas secara perlahan, tapi terus-menerus ya, selama periode tertentu. Itulah mengapa dia dikatakan dia terkendali. Apa sih keuntungan kalau kita membuat sediaan dengan pelepasan terkendali? Ya. Yang pertama yang diuntungkan adalah frekuensi pemberian obat yang berkurang. Artinya apa? Yang harusnya diminum 3 kali sehari atau 2 kali sehari sudah bisa direduksi hanya menjadi 1 kali sehari. Artinya apa? Artinya bahwa pasien-pasien ini akan jauh berpeluang untuk lebih patuh dibanding dengan pemberian obat yang 3 kali sehari. Nah, yang kedua, efek terapik yang diperoleh lebih lama. Mengapa frekuensinya hanya 1 kali sehari? Karena memang dia bisa mengcover efek terapeutik dalam waktu 24 jam. Sehingga memang lebih lama dibanding bentuk sediaan yang lain. Lebih efisien. Pastilah efisien ya, yang harusnya kita beli 3 obat sehari, kita bisa reduksi menjadi 1 saja sehari. Otomatis kalau misalnya 3 kali sehari, 1 bulan itu kita butuhkan 90 tablet mungkin. Nah, dengan adanya sediaan dengan pelepasan terkendali, 1 hari kita cukup meminum 1 tablet, sehingga 1 bulan kebutuhannya ya cuma 30 tablet. Jadi artinya secara ekonomi lebih efisien ya. Dan efek merugikan dari obat ini bisa kita tekan karena berkurangnya frekuensi pemberian obat ya. Jadi tidak ada yang namanya tuh fluktuasi kadar obat di dalam darah. Dia selalu stabil ya. Nah, jadi stabil dalam range di atas minimum effect concentration dan di bawah maksimum effect concentration ya pastinya. Ya. Kelebihan yang lainnya apa? Dia pengobatannya berkesinambungan ya. Jadi dapat dihindari pemakaian pada malam hari. Kenapa sih obat-obat yang diminum pada malam hari ini sangat rawan? Karena banyak orang yang biasanya tertidur ya di malam hari. Kadang yang biasanya tertidur jam-jam 9 malam, tapi ada saat-saat tertentu habis sholat isya sudah tertidur jadi lupa minum obat. Nah, kayak begitu. Nah, yang selanjutnya efektivitas tinggi karena efektif dalam darah bertahan yang lama, terutama untuk zat aktif dengan T setengah biologis yang singkat, yang kurang dari 6 jam. Kerugiannya apa? Kerugiannya biaya produksinya ini lebih tinggi sehingga harga obat lebih mahal. Ya, jadi ini karena apa? Karena memang
kita memanfaatkan teknologi formulasi, otomatis biaya produksinya jauh lebih tinggi ya. Yang kedua, memungkinkan terjadinya keracunan obat yang lebih tinggi karena absorpsi obat yang diperlama kadang-kadang diikuti dengan eliminasi obat yang diperlambat. Lalu, kadang-kadang juga pelepasan obat tidak pada tempatnya nih. Jadi bisa berbahaya kalau obat sangat aktif dan selanjutnya terjadi keadaan kurang dosis. Bisa jadi ya. Nah, yang keempat, kesulitan pengeluaran obat dengan cepat bila terjadi toksisitas yang gawat atau alergi. Nah, ada juga permasalahan yang lain ya. Jadi kemungkinan zat aktif bisa gagal dilepaskan pada kondisi yang diinginkan. Atau sering terjadi perubahan skema pelepasan zat aktif bila obat tidak seluruhnya ditelan, melainkan dipecah, digerus, dikunyah dengan risiko terjadi overdosis. Nah, ini dia nih yang harus kita selalu lihat, selalu kita pantau jika ada obat-obat dengan pelepasan yang terkendali, maka harus kita berikan informasi juga ke pasien bahwa obat ini tidak sama seperti obat pada umumnya. Dia ini punya dilapisi. Nah, atau kita bisa katakan dia disalut ya Bu, Pak. Jadi jangan diminum sepotong-sepotong atau jangan diminum dikunyah-kunyah. Apalagi kalau misalnya karena takut pahit, jadi ditumbuk baru diminum. Wah, dipecah-pecah ya maksudnya. Ini tidak bisa karena otomatis yang sudah diformulasi melepas sedikit-sedikit tidak akan terjadi ya, malah akan terjadi yang namanya overdosis. Ya. Karena ada salut yang melapisi, otomatis ukuran tablet akan jauh lebih besar ya dibanding yang biasa. Jadi biasa terutama untuk pasien-pasien yang tidak dapat menelan ini akan terasa lebih sulit ya. Ya. Ada 3 golongan sediaan dengan aksi terkendali ya. Jadi ada sediaan dengan pelepasan atau aksi yang dipertahankan, ada sediaan dengan aksi yang diperpanjang, dan ada sediaan dengan aksi yang berulang. Nah, sediaan dengan pelepasan atau aksi yang dipertahankan, ini kan sediaannya mula-mula melepaskan zat aktif ya dalam jumlah yang cukup untuk mendapatkan ketersediaan hayati yang dikehendaki. Nah, jadi biasanya dia akan menimbulkan efek farmakologi yang cepat serta dijaga aktivitasnya dalam waktu yang lebih lama. Misalnya Voltaren retard atau Voltaren sustain release. Maaf ya, saya sebut merek, ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Yang kedua, sediaan dengan aksi yang diperpanjang. Ini sediaan yang memberikan ketersediaan hayati yang diinginkan dengan jumlah zat aktif yang cukup atau mungkin berlebih dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk mendapatkan aksi terapeutik yang serupa pada pemberian dosis tunggal. Nah, contohnya ini adalah obat golongan psikotropika dan narkotika. Sedangkan ada lagi yang satunya nih, sediaan dengan aksi berulang. Nah, sediaan dengan aksi berulang ini sediaan yang melepaskan dosis tunggal. Selanjutnya, dosis-dosis tunggal berikutnya dalam waktu tertentu akan dilepaskan setelahnya ya. Nah, contohnya ini asamefenamat, acetaminophen. Sehingga kalau kita lihat dari profil kadar plasma secara teoritik dari sediaan dengan pelepasan terkendali, nah, bisa kita lihat nih, nah, kalau yang merah ini adalah sediaan dengan aksi yang berulang. Kita lihat dia mempunyai 2 buah kurva ya. Jadi ada 2 puncak ya, ada 1 lembah. Artinya apa? Dia selalu menjaga agar obat ini berada dalam dosis terapeutiknya. Walaupun ada saat-saat tertentu dia berada pada bawah dosisnya atau pada dosis inefektif, tetapi karena melepas lagi secara berurut-urut, maka pada beberapa saat setelahnya dia akan kembali lagi memberikan efek pada dosis terapeutiknya.
Yang warna jingga ini sediaan dengan aksi yang diperpanjang. Jadi dia langsung satu kali mencapai kadar puncak, satu kali puncak. Jadi dia langsung dosis yang cukup tinggi ya. Tapi masih bisa aman karena dia masih berada pada di atas sedikit dari dosis maksimumnya. Jadi masih is okay. Jadi dia istilahnya langsung ngebom ya, langsung dilepaskan secara besar-besaran sehingga nanti setelah waktunya untuk tereliminasi, dia akan tereliminasi dalam waktu 24 jam. Lalu yang hijau, nah ini adalah sediaan dengan aksi yang dipertahankan. Nah, kita lihat di sini dia berusaha untuk mempertahankan kurva ya. Jadi di awal sudah mulai menaik, akhirnya dia naik, tapi dia tidak terlalu tinggi. Dia cukup stabil hingga akhirnya dia tereliminasi dari dalam tubuh dalam waktu 24 jam. Bagaimana dengan pelepasan mekanisme pelepasan terkendali? Jadi pelepasan itu ada yang pelepasan bertahap dan ada yang pelepasan yang berkesinambungan. Nah, kalau pelepasan yang bertahap, ini zat aktifnya ini dilepaskan dari sediaan atau terlarut sebagian dalam rentang waktu tertentu. Sedangkan yang pelepasan berkesinambungan, ini zat aktifnya ini dilepaskan secara teratur. Nah, dia tidak terputus-putus sejak awal hingga dosis yang terakhir. Nah, lebih detailnya lagi, untuk pelepasan bertahap, nah biasanya ini dia dibuat dengan penyalutan berbagai bentuk sediaan yang berfungsi sebagai penyangga zat aktif. Jadi bentuk sediaannya itu yang pertama ada inti yang disalut dengan zat yang tahan cairan lambung atau larutan enterik. Lalu ada penyalutan dan pengempaan ganda, sediaan tablet yang lapisan luarnya mengandung zat aktif dengan dosis yang sama. Nah, pada saat masuk di dalam saluran cerna, lapisan yang paling luar ini akan segera pecah dan melepaskan zat aktif dengan dosis awal yang segera ya untuk memberikan efek terapeutik. Nah, setelah waktu tertentu maka akan terjadi pelarutan penyalut inti di dalam cairan usus halus. Lalu nanti si intinya ini akan pecah dan akan terjadi pelepasan obat dalam dosis yang baru. Nah, pelepasan yang selanjutnya ini mekanismenya yang pelepasan berkesinambungan. Ya, jadi yang pertama saya akan jelaskan mengenai difusi secara dialisis melintasi membran permeabel atau kita biasa menyebutnya penyalutan sawar. Nah, penyalutan yang disebut sawar ini penyalutan yang terdiri dari selaput yang tidak larut dalam keadaan fisiologis tapi berpengaruh pada permeabilitas membran. Nah, lapisan itu menyebabkan difusi zat aktif secara bertahap menuju cairan luar dengan proses dialisis. Nah, pelepasan zat aktif ini tergantung pada permeabilitas membran. Nah, difusi melintasi membran terjadi secara berurutan dengan cara melintasi pori-pori. Selanjutnya dia akan selanjutnya bahan penyalut ini akan mengembang dalam cairan cerna atau akibat pelarutan senyawa larut air yang terdapat dalam film. Ya, selanjutnya adalah fase penembusan dari matriks inert yang tidak larut. Nah, setelah ditelan ini tabletnya, maka si tablet ini kan akan mencapai lambung dan segera melepaskan sejumlah zat aktif yang ada di pori-pori permukaan tablet ya, sebagai dosis awal dan memberikan efek yang cepat.
Lalu cairan cerna ini akan menembus pori dan melarutkan zat aktif secara progresif, selanjutnya berdifusi melintasi rongga-rongga menuju bagian luar. Matriks-matriks ini yang digunakan biasanya sih dalam bentuk polietilen, PVC, kopolimer, metil akrilat, metakrilat, atau etil selulosa ya, bahan-bahan matriks. Ya, selanjutnya ini ada difusi pada matriks hidrofil. Nah, matriks hidrofil ini diperoleh dari pengempaan campuran zat aktif yang relatif larut dengan polimer atau gom hidrofil tidak tercerna. Nah, bahan-bahan pengental yang akan dibasahi dan mengembang bila kontak dengan cairan cerna juga ya. Nah, selanjutnya nanti akan membentuk membran jeli yang akan ditembus oleh zat aktif secara bertahap. Apa-apa saja sih polimer yang digunakan? Seperti metil selulosa, HEC, HPMC, NaCMC, karboksipolimetilen, galactomanosa, natrium alginat. Untuk pelepasan zat aktifnya, biasanya ini terjadi bisa dalam 4 tahapan ya. Yang pertama ini perembesan cairan pelarut ke dalam tablet. Ya, ini dinyatakan sebagai dosis awal. Nah, lalu bisa dengan pengembangan gom hidrofil ya, karena penyerapan air dan pembentukan lapisan berlendir yang menghambat laju pelepasan. Ya, bisa dengan perembesan cairan lebih dalam dengan melintasi lapisan berlendir dan difusi kadar zat aktif melintasi lapisan berlendir. Nah, selanjutnya untuk pengikisan dan difusi matriks hidrofob. Ya. Jadi, setelah tabletnya ditelan, maka squalete matriks rusak sedikit demi sedikit dalam pengikisan ya, dan perlahan lalu dilanjutkan dengan hidrolisis enzimatik bahan penyusun yang berlemak. Ya, ini zat aktifnya ini dia akan dilepaskan dengan cara berkesinambungan ya. Caranya bagaimana? Ya, jadi ada mekanisme rangkapnya. Ya, jadi pengikisan terus-menerus permukaan tablet bersama dengan pelarutan zat aktif. Nah, ada juga yang penembusan zat aktif menuju cairan luar. Yang kelima, elusi dari kompleks yang sukar larut. Ya, jadi biasanya menggunakan resin pengganti ion ya. Ya, ini si resin pengganti ion ini bisa memperlama efek obat. Nah, didasarkan atas lambatnya perpindahan ion dari kompleks yang tak larut yang terbentuk dengan resin. Nah, dia ini proses pelepasannya akan berlangsung terus-menerus dan pelepasannya ini kan bergantung pada pH dan konsentrasi total elektrolit dalam saluran cerna ya. Jadi, laju pelepasan dipengaruhi oleh ukuran partikel dari resinnya. Nah, ini kapan bisa kita gunakan? Jadi, hanya dapat digunakan untuk obat yang terionkan dan hanya terikat dalam jumlah ion yang terbatas. Nah, obatnya harus dosisnya kecil. Selain resin pengganti ion, apalagi? Ya, ada kompleks lain yang sukar larut ya. Jadi, walaupun kompleks tidak larut, maka dengan adanya elektrolit, maka zat aktif ini akan dilepaskan ya. Dan kelarutan ini dipengaruhi oleh pH lingkungan, pelepasan pada umumnya meningkat jika pH menurun. Nah, ini ada lagi sediaan dengan aksi dipertahankan. Kalau tadi dalam bentuk sediaan oral, ini sediaan dengan aksi dipertahankan parenteral, berarti injeksi ya. Nah, jadi ini adalah formulasi untuk mempertahankan dosis obat yang efektif selama beberapa hari, bahkan berminggu-minggu nih. Formulasi ini diinjeksikan ke dalam dasar otot dan jaringan subkutan tubuh, kemudian terlepas secara sangat pelan dengan cara kimia atau fisika.
bagaimana melepas dalam metode kimia. Jadi metode kimia ini berdasarkan pada penurunan kelarutan bahan obat dalam pelarutan obat. Misalnya benzil penisilin G intramuskular ya, IM. Ini dia bisa menyebabkan konsentrasi plasma yang maksimal tercapai setengah jam sehingga konsentrasi ini menurun dengan cepat. Nah, dengan menggunakan garam protein yang kurang larut, dicapai harga konsentrasi plasma maksimal yang dipertahankan selama 12-24 jam. Selanjutnya ada metode farmasetik ya. Metode farmasetik ada beberapa cara ya. Dengan yang pertama resepsi larutan air yang umumnya cepat jadi untuk resepsi yang diperlama digunakan minyak sebagai pelarut. Yang kedua peningkatan viskositas. Dan yang ketiga menggunakan adsorbensia ya untuk pembentuk kompleks. Baik, cukup yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.